لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين واجعلنا خالصة لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Para bapak, para ibu, jamaah salat subuh Masjid Ar-Raudhah. Alhamdulillah sedaya ingkang sangat dalem mulyakaken. Mugi-mugi sami pinaringan sehat seger waras, panjang umur barakah, saha mugi-mugi pinaringan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu ingkang sangat dalem mulyakaken, monggo sareng-sareng kula kalian panjenengan ngaos ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ingkang injang menika terkait dengan surat Yasin. Surat yang sering kita baca, bahkan memang sunnah dibaca setiap malam. Surat Yasin. Masya Allah, kita sering membaca, tapi kadang kita tidak tahu apa isi dan kandungannya. Oleh karena itu, karena di wilayah mriki Masya Allah kita sering baca surat Yasin untuk mendoakan orang-orang yang telah mendahului kita, maka monggo sareng-sareng kita fahami surat Yasin itu secara utuh dari awal sampai akhir nanti insya Allah sesuai dengan tafsir para ahli. Para bapak, para ibu, qala Abu Isa At-Tirmidzi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'an Yasin. Sungguh setiap sesuatu itu punya hati, dan hatinya Al-Qur'an itu adalah Yasin. Wa man qara'a Yasin kataballahu lahu biqira'atiha qira'atal Qur'ani 10 marrat. Bapak Ibu, ini keistimewaan surat Yasin yang sering kita baca. Orang yang membaca surat Yasin, Allah akan mencatat buatnya dengan membaca surat Yasin itu seperti membaca Al-Quran 10 kali. Kapan kita mau baca Al-Quran 10 kali hatam loh? Kadang setahun gak hatam-hatam kok. Ngapunten. Biasanya tunggal tahun hatam loh betul nih. Hatam loh betul. Ingkang hatam alhamdulillah. Sing hatam duka lah pripun carane. Kula kagungan napa nggih jamaah ngaji Al-Qur'an. Sanis ngaji tafsir kados ngeten. Jamaah ngaji Al-Qur'an. Setiap subuh kecuali kula ngisi di luar. Nggih. Kula di luar niku hari Rabu, kadang Jumat, Sabtu pertama kali Sabtu ketiga. Minggu niku pasti di luar. Jadi gak bisa bareng-bareng ngaji Al-Qur'an. Mantun sholat subuh niku ngaji Al-Qur'an. Hanya dulu awalnya 1 halaman, terus saat ini ditingkatkan 2 halaman. 1 halaman itu hatam 2 tahun. Hatam 2 tahun 1 halaman. Setiap setelah sholat subuh 1 halaman. Kalau mau misalnya dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, mereka ikut baca. Boten dangu nek kedangun mangke boten ajeg. Nek kedangun niku boten istiqomah, boten ajeg.
Suwi-suwi aras-arasan. Boten dangu. Hanya mungkin 7 menit, gak sampai 10 menit kok. Ketika masih ini satu halaman. Sekarang 2 halaman ada 10 menit lebih. Para bapak, para ibu, itu per hari 1 halaman, 1 tahun alhamdulillah hatam. 1 tahun lebih dikit. Niki sampun juz 18. Itu setiap hari 2 halaman. Startnya Ramadan kemarin. Niki sudah juz 18. Saya yakin insya Allah mangke Ramadan sudah hatam. Para bapak, para ibu, artinya menawi kula kalian panjenengan kagungan istiqamah 1 hari 1 halaman saja, 2 tahun insya Allah hatam. 1 hari 2 halaman insya Allah 1 tahun hatam. 1 hari 1 ayat insya Allah sampai mati gak hatam-hatam. Nek 1 hari namung 1 ayat nyuwun pangapunten. Jadi kita yang Masya Allah mau membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran susah sekali. Kita baca surat Yasin itu oleh Allah dicatat seperti menghatamkan Al-Quran 10 kali. Sabda Rasulullah sanes kula dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Dalam hadis yang lain riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lahu. Dalam teks yang lain man qara'a Yasin fi lailatin ibtigha'a wajhillahi azza wa jalla ghafara lahu. Bapak Ibu, orang baca surat Yasin dalam 1 malam, misalnya Masya Allah pada sehari menyempatkan untuk baca surat Yasin, atau paling gampang mantun maghrib baca surat Yasin. Apa kata Rasul? Asbaha maghfuran lahu. Dalam hadis yang lain ghafara lahu, Allah akan mengampuni dosa-dosa kula panjenengan ingkang maos surat Yasin. Artinya surat Yasin itu punya manfaat yang luar biasa untuk menghapus dosa-dosa. Insyaallah kepingin dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, baca surat Yasin. Maka di dalam hadis yang lain, wa Yasin qalbul Quran la yaqra'uha rajulun yuridullaha ta'ala wad daral akhirah illa ghafara lahu wa qra'uha ala mautakum. Hadis riwayat sahabat Ma'qil bin Yasar. Hadis ini dihimpun oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Bapak Ibu, sabda Rasul, Yasin itu adalah qalbul Quran, jantungnya Al-Quran. Tidaklah seseorang membaca Yasin diniatkan lillahi ta'ala dan untuk mencari kemuliaan di akhirat illa ghafaralahu, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Dan apa kata Rasul? Waqra'uha ala mautakum, bacalah Yasin itu kepada orang-orang yang mati dari kalian. Ulama berbeda pendapat memaknai hadis ini. Pendapat yang pertama yang dimaksudkan adalah orang-orang yang akan mati, sudah sekarat kematian, itu bacakan surat Yasin. Kenapa? Akan mempermudah proses kematian, keluarnya roh. Karena kan sebagian orang kan susah sekali kadang, Masya Allah, sakaratil maut itu kadang susah sekali. Lo kagungan rencang kalau wingi Masya Allah sesek di dalam mobil langsung mati. Enten sih gampang kata setan. Pengen gampang no boten jenengan. Nggih kepengin tua umur sing boten ngerepoti boten nggih. Masya Allah. Kula kagungan jamaah nggih pas kula sing eling pas umrah niku ngapunten. Naik bis, duduk di bis mati.
Masya Allah, cek gampang. Malamnya itu umroh, mungkin capek atau nopo, naik bus paginya, terus duduk di dalam bus itu loh, mati. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billahi. Jadi versi yang pertama, siapa yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk dibacakan surat Yasin? Orang yang hendak mati, karena akan mempermudah proses kematian itu. Yusahilu khurujar ruh, mempermudah keluarnya ruh. Kemudian versi yang kedua yang dimaksudkan seperti makna aslinya, apa itu? Mautakum adalah orang-orang mati dari kalian, memang orang yang sudah meninggal. Bacakan itu Yasin, karena Al-Quran itu manzilur rahmah. Ketika Al-Quran itu dibacakan, maka rahmat Allah itu akan turun. Disitulah rahmat Allah itu akan turun kepada orang yang sudah meninggal. Para bapak, para ibu, ada sahabat namanya Sa'ad bin Mu'adz. Saya lupa siapa yang meriwayatkan hadis itu. Ada sahabat namanya Sa'ad bin Mu'adz meninggal. Lalu pada saat meninggal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat-sahabat datang untuk melayat. Bapak ibu, setelah Rasulullah hadir di tempat, ya tentu sebagaimana biasa kita mensolati jenazah, layat mensolati jenazah. Bapak ibu, orang meninggal itu sebetulnya memberikan anugerah yang luar biasa pada kita. Kenapa? Kalau kita datang ngelayat, itu akan mendapatkan pahala sebesar gunung Uhud. Kapan kita mau dapat pahala sebesar gunung Uhud di Ngapunten. Gunung Uhud itu besar sekali. Kalau tingginya nggak segitu tinggi, tapi kan besar. Uhud, apa Uhud itu? Uhud itu satu. Artinya gunung itu terintegrasi jadi satu. Kan kayak Uhud. Jadi orang meninggal, kita datang sekedar ngelayat, itu dapat pahala seperti gunung Uhud. Kalau kita datang mensolati lalu ikut memakamkan, itu akan mendapatkan pahala 2 qirot, mendapatkan pahala seperti gunung Uhud 2 kalinya, 2 kali lipatnya. Kalau kita datang mensolati, ngelayat, dan Masya Allah mengantarkan sampai ke pemakaman. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad itu disampaikan bahwa Rasulullah datang untuk ngelayat sahabat Sa'ad bin Mu'adz. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mensalati, kemudian jenazah itu diantarkan diantar ke pemakaman, dan Rasulullah mengikuti sampai ke pemakaman. Lalu dimakamkan dan diproses sampai selesai. Setelah selesai, Rasulullah boten kondur dari makam. Rasul masih ada di makam. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Fasabbaha. Rasulullah kemudian membaca tasbih. Kata sahabat, summa sabbahna ma'ahu tawila. Lalu kami membaca tasbih bersama Rasulullah tawila, dalam waktu yang panjang, lama. Setelah Rasulullah membaca tasbih, summa kabbarah, lalu Rasulullah membaca takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Fakabbarna ma'ahu, lalu kami bertakbir bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai, mantun mau tasbih, mau takbir, corot yang mriki, ini gula beda bahasa aja. Corot yang mriki tahlilan betul. Sudah dimakamkan, terus Rasulullah betul langsung. Kalau dalam hadis yang sering disampaikan oleh ustaz-ustaz, was'aluhu at-tasbit, jadi dimintakan kepada Allah, didoakan. Ini Rasulullah tidak sekedar mendoakan, tapi Rasulullah itu baca tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Rasul baca takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan bacanya itu tawila, lama, panjang. Akhirnya ada sahabat ingkang matur, ya Rasulullah, lima sabbahta summa kabbarta. Rasul, wonten menapa panjenengan kok mau tasbih? Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, di atas makam sahabat Sa'ad bin Mu'adz. Bukan Sa'ad bin Jabal, Sa'ad bin Mu'adz. Mu'adz bin Jabal.
Ini Sa'ad bin Mu'adz. Para bapak, para ibu, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matur, laqad tadayaqa ala hadzal abdis salih qabruhu hatta farrajahu Allahu anhu. Rawahu Ahmad. Hadis riwayat Imam Ahmad. Bapak Ibu, laqad tadayaqa, sungguh benar-benar menyempit, menjepit, menyempit ala hadzal abdis salih, kepada seorang hamba yang soleh. Ini testimoninya Rasulullah terhadap seseorang yang meninggal. Rasulullah mengakui ini adalah seorang hamba yang soleh. Tapi apa yang terjadi? Kata Rasul, laqad tadayaqa, niscaya benar-benar menyempit, menjepit terhadap seorang hamba yang soleh ini, qabruhu, kuburannya. Kuburannya menyempit, menjepit. Padahal ini hamba Allah yang soleh sesuai pengakuan Rasulullah. Ngapunten, yang mensolati sinten? Rasulullah. Yang mensolati siapa? Rasulullah bersama para sahabat. Ini seorang hamba yang soleh, pengakuan Rasulullah. Bapak Ibu, apa kata Rasul? Laqad tadayaqa, niscaya benar-benar menyempit, menjepit kuburannya terhadap seorang hamba yang soleh. Hatta farrajahullahu anhu, sampai Allah kemudian melapangkan, meluaskan, menjembarkan kuburannya. Kenapa? Berkat doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para bapak, para ibu, mohon maaf. Orang baca takbir, orang baca tahmid seperti yang dilakukan oleh Rasulullah di atas makam, bermanfaatkah terhadap orang yang berada di dalam makam? Ini hadisnya. Yang melakukan Rasulullah, yang melakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibacakan tasbih, dibacakan takbir oleh Rasulullah. Kenapa? Rasulullah tahu ini seorang hamba yang soleh. Mengapa kuburannya itu menyempit, menjepit? Ini oleh Rasulullah dibacakan. Alhamdulillah, kita membacanya lebih lengkap. Membacanya lengkap itu. Baca Al-Quran, ada baca ini, baca itu, selengkap pokoknya itu dibaca tahlilan itu. Harapannya adalah mempermudah, memperlancar, memperlapang, melapangkan, menjadikan kuburan itu padang, terang, cerah bagi penghuninya. Masya Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil. Makanya Rasulullah matur, waqra'uha ala mautakum, bacakan Yasin itu kepada orang-orang yang mati dari kalian. Versi yang kedua, ya memang orang yang sudah mati. Versi yang pertama, orang yang hendak mati. Bapak Ibu, kata Rasulullah dalam hadis riwayat sahabat Abdullah bin Abbas, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la wadittu annaha fi qalbi kulli insanin min ummati. Sungguh aku senang, demen, kepengin Yasin itu berada di dalam setiap hati umat. Yasin itu ada di dalam hati setiap manusia dari umat. Tegesin apa? Umatnya Rasulullah itu diharapkan oleh Rasulullah sedanten hafal surat Yasin. Insya Allah bapak-bapak hafal. Nek bareng, nek dewean muter. Enggak tuh. Nek bareng insya Allah hafal lagi. Hafal lah, setiap malam Jumat dibaca, pasti hafal. Pokok bareng. Ojo dewean wis dijamin munyer. Enggak tuh. Sama, makanya kula nggih mohon maaf. Senau sampun hafal surat Yasin. Kalau mimpin bacaan pasti saya megang. Khawatir munyer. Dan Bapak Ibu, orang baca Al-Qur'an dengan memegang Al-Qur'an dan tidak memegang, pahalanya lebih besar baca Al-Qur'an dengan memegang. Kenapa? Karena satu dari anggota tubuh kita ikut beribadah. Apa itu? Mata.
Bahkan tangan kita juga ikut megang. Mata kita melihat, tangan kita megang Al-Quran. Dan itu ada fadilah, keutamaan tersendiri. Memang ada sih yang berpendapat Bapak Ibu lebih baik tidak megang, asalkan dengan bihuduril qalb. Jadi dia tidak megang, khusyuk, tenang semuanya gisakeun. Tapi nek mimpin ojo lah megang ben gak munyer. Ngapunten. Bapak Ibu, la haula wala quwata illa billah. Kita masuk sekarang pada surat Yasin, dimulai dari ayat yang pertama sampai nanti kita ayat yang ke-10 kalau memungkinkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, tanzilal azizir rahim, litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun, laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun, inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal alqani fahum muqmahun, وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون, وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. 10 ayat ini diturunkan bersama-sama. Sababun nuzulnya, latar belakangnya turunnya ayat ini dalam hadis riwayat sahabat Abdullah bin Abbas. Ini saya ambil dari kitab Al-Munir, karangannya Al-Imam Wahba Az-Zuhaili. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fis sajdati fayajharu bil qira'ah hatta yata'adza bihi nasun min Quraisy. Bapak Ibu, suatu hari Rasulullah salat dan Rasulullah mengeraskan bacaannya. Bacaannya dibaca dengan keras. Ternyata ada banyak orang yang berada di samping-sampingnya Rasulullah itu dari bangsa Quraisy. Mereka merasa terganggu. Mereka merasa terganggu dengan bacaan Rasulullah itu karena dibaca keras. Ini peristiwa ini tentu masih di Mekah. Peristiwa ini pasti ini di Mekah. Kalau di Madinah sudah tidak akan terjadi karena di Madinah itu Masya Allah sudah aman. Hatta qamu liya'khuduhu, karena mereka terganggu. Jadi akhirnya mereka bangkit untuk apa? Untuk menangkap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk memukul Rasulullah. Liya'khuduhu, karena mereka terganggu. Wa idza aydihim majmu'atun ila a'naqihim. Ternyata tangan ini akhirnya gak bisa bergerak. Yang mau mukul Rasulullah itu tiba-tiba tangan ini gak bisa bergerak. Gak bisa bergerak tangan, gak bisa gerak. Kayak mohon maaf, kayak orang stroke, Kemudian wa idza bihim umyun la yubsirun. Ternyata mereka kemudian gak bisa melihat. Bahkan ditunjukin ini Muhammad, ini Muhammad. Dia nggak tahu kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf. Jadi ini mereka yang hendak menangkap, memukul Rasulullah. Ada tangan nggak bisa gerak. Dan meripat badan sakit ningali. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Jadi Rasulullah itu pasti dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang Nabi dan Rasulnya. Faja'u ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam nanshuduka Allah warrahim ya Muhammad. Fada'a hatta dhahaba dhalika anhu. Akhirnya mereka datang kepada Rasulullah, minta doa, minta didoakan agar
dikembalikan seperti sedia kala oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya Rasulullah berdoa, dan pada saat Rasulullah itu berdoa, Bapak Ibu, kemudian turunlah ayat Al-Qur'an, Yasin wal Qur'anil Hakim, sampai wasawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. 10 ayat. Para bapak, para ibu, sekarang kita ke tafsirnya. Yasin, apa itu Yasin artinya? Sebagian ulama ada yang enggan menafsirkan dan mengembalikan tafsir ayat-ayat al-muqatta'ah, ayat-ayat yang terdiri dari huruf-huruf yang seperti nun, alif, lam, mim. Itu sebagian ulama ada yang mengembalikan tafsir itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya cara kula jenengan wis angkat tangan. Tapi ada sebagian yang menafsirkan, termasuk tafsirnya sahabat Abdullah ibnu Abbas, anna Yasin bimakna ya insan. Yasin itu berasal dari kata ya, sinnya itu insan. Insan itu manusia. Yang dimaksudkan manusia itu sesuai dengan sebagian tafsir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yasin itu maksudnya ya insan, hai manusia. Siapa yang dimaksudkan manusia? Nabi Muhammad. Makanya dalam salawat Badar, ala Yasin Habibillah, salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin. Sinten Yasin dulu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam tafsir yang lain, wa qala Malikun an Zaid bin Aslam huwa ismun min asma'illahi ta'ala. Dalam tafsir yang lain dijelaskan Yasin itu adalah satu di antara nama-nama Allah. Nama-nama Allah itu banyak. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah itu punya nama-nama yang mulia, maka berdoalah dengan menyebut nama-nama Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Baca. Misalnya kita minta rezeki, ya Razzaq. Kita buka, ada masalah supaya dibukakan jalan oleh Allah, ya Fattah. Kita ingin mendapatkan supaya oleh Allah diberi kesehatan, ya Syafi, Ishfi. Itu Asmaul Husna. Dan dalam sebagian hadis, Asmaul Husna itu jumlahnya 99. Di samping Asmaul Husna, nama-nama yang mulia itu, ada banyak nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk menurut sebagian ahli tafsir adalah Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Wal Qur'an, demi Al-Qur'an. Ini sumpah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bersumpah dengan Al-Qur'an. Wal Qur'an, demi Al-Qur'an, Al-Hakim, Ail Muhkam, alladzi la ya'tihi al-batil min baini yadayhi wala min khalfihi. Al-Muhkam artinya ayat-ayatnya yang dapat difahami dengan benar. Alladzi la ya'tihil batil, tidak ada kebatilan sama sekali di dalam. Jadi Al-Qur'an itu ada ayat-ayat namanya Al-Muhkamat. Apa ayat-ayat Al-Muhkamat? Ayat-ayat yang jelas, yang bisa difahami, yang bisa kita maknai, yang bisa dinalar oleh akal pikiran kita. Ada hadis-hadis yang menjelaskan, ada atharus sahabat yang menjelaskan. Ada ayat-ayat di dalam Al-Quran itu yang namanya Al-Mutasyabihat, di mana kita tidak bisa memahami, termasuk Alif Lam Mim. Itu sebagian ulama enggan memaknai, karena itu termasuk ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang susah untuk kita fahami
kecuali orang-orang tertentu yang mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam Al-Quran, warrasikhuna fil ilmi, orang yang memang ilmunya luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demi Al-Quran Al-Hakim, Al-Muhkam, yang dapat difahami dengan jelas ayat-ayatnya. Innaka laminal mursalin, innaka, sesungguhnya kamu Muhammad. Bapak Ibu, yang menunjukkan bahwa yang Yasin itu adalah Nabi Muhammad, ayat berikutnya, Yasin, hai manusia. Maksudnya siapa? Nabi Muhammad. Kok tahu kalau itu Nabi Muhammad yang dimaksudkan? Karena dalam ayat berikutnya, innaka laminal mursalin, sungguh kamu Muhammad, ayat dipanggil Yasin, sungguh kamu itu Muhammad benar-benar di antara orang-orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah. Bapak Ibu, dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Nabi itu banyak, ada 124 Nabi. Dari sekian Nabi yang 124 itu ada namanya Rasul. Rasul itu sebagian ahli berpendapat 313. Dari sekian banyaknya Rasul yang 313 itu, yang disebutkan di dalam Al-Quran itu 25. Makanya Adam, Idris, Nuhun, Hudun, Salihun, Ibrahim, Lutun, itu yang 25 itu disebutkan di dalam Al-Quran. Dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang wajib diketahui, diimani, ya yang 25 itu. Karena yang 25 itu yang kita tahu. Selebihnya kita tidak tahu. 124.000 itu angka yang luar biasa banyak, dan kita susah tahunya dari mana. Wong itu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu, Bapak Ibu, orang yang diutus oleh Allah, mendapatkan wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan. Itu Rasul. Kalau Nabi, orang yang mendapatkan wahyu dari Allah tapi tidak mendapatkan perintah untuk menyampaikan. Jadi Rasul itu pasti Nabi, tapi kalau Nabi belum tentu Rasul. Tapi kita tidak tahu siapa yang 124 itu. Yang pasti di antara kita ini gak ada yang jadi Nabi. Yang pasti betul. Karena kan Nabi itu berakhir dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek ngaku Nabi saniki di penjara, wis kata wis ojo aneh-aneh ngaku Nabi. Wis macam-macam yang ngaku Nabi, ngaku wali, ngaku nopo, wis akhir nyuwun pangapunten. Itu yang ngaku Nabi, ngaku wali, ngaku Gus malah ngaku. Dulu kula seiling zaman dulu, Gus itu kan kiai-kiai yang masih muda dari putra-putranya kiai, disebut dengan Gus. Saiki sok nambani tiyang, sok nebul wong dadi Gus niki. Masih gak alim, gak ngerti napa, pokoke sok nyebul wong dadi Gus niki. Teng mriki enten Gus nggih. Alhamdulillah. Nggih. Wala kagungan tangga tidak begitu jauh nggih. Gus mboten Gus. Mergo napa? Nggih niku wau saged nambah itu yang terus kali jamaah sing biasa mungkin salat malam atau napa ngoten nggih niku dipanggil Gus dadi Gus. Mboten napa-napa, sah-sah saja nggih, sah saja. Tapi ojo sampai ngaku Nabi, ojo sampai aku Nabi. Punten. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Sungguh niscaya kamu Muhammad, niscaya termasuk di antara orang-orang yang diutus menjadi Rasulullah, ala siratim mustaqim, berada pada jalan yang benar. Siratul mustaqim itu banyak yang memaknai jalan jembatan yang membentang di atas neraka.
Beda. Itu namanya as-sirat, jembatan. Kalau siratul mustaqim di dalam surat Al-Fatihah atau yang di dalam surat Yasin, itu bukan jalan yang membentang di atas neraka, bukan. Siratul mustaqim itu adalah seperti yang Allah tafsirkan sendiri, Allah jelaskan sendiri. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu yang dimaksudkan siratal mustaqim. Jalan yang benar itu apa? Jalan orang-orang yang panjenengan beri kenikmatan. Siapa? Para ahli tafsir berpendapat al-anbiya wal mursalin, jalan yang sudah diajarkan oleh para nabi, para rasul Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini tafsirkan ala manhajin wa dinin qawimin wa syar'in mustaqim. Rasulullah itu insyaallah berada pada jalan agama yang benar, yang lurus, yang tentu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanzilal Azizir Rahim. Jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah, itu adalah jalan yang diturunkan oleh Allah yang Maha Al-Aziz dan Maha Bijak, Maha Pengasih. Jadi Islam itu syariatnya Tanzilal Azizir Rahim, wahyu dari Allah, bukan produk Nabi Muhammad, bukan. Makanya para bapak, para ibu ingkang sat kula mulyaken, di dalam Al-Qur'an juga diaturaken wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kalaupun Rasulullah menyampaikan sabda-sabda sebagai penjelasan terhadap agama yang dibawa oleh Rasulullah, itu bukan atas dasar hawa nafsu, tapi atau melainkan adalah wahyu. Tanzilal Azizir Rahim, bahwa jalan yang lurus yang ditetapi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah jalan yang diturunkan oleh Allah, Zat yang Maha Aziz, Zat yang Maha Ar-Rahim, bukan jalan yang diproduk, yang diciptakan oleh Nabi Muhammad, bukan. Makanya subhanallah, para bapak, para ibu ingkang sat kula muliakan, kita dalam berislam sebagaimana disampaikan oleh Allah dalam Al-Qur'an, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Al-yawma, pada hari ini, akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan, aku jadikan agama ini sudah paripurna, aku sempurkan nikmatku, dan aku ridho Islam itu sebagai agama. Maka Bapak Ibu, kita tidak boleh menciptakan atau membuat ibadah-ibadah sendiri. Boten pareng. Orang beribadah itu satu, mengikuti syariat Allah, yang kedua mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak boleh kita beribadah made in Gria Permata, boten bareng. Ibadah itu harus Tanzilal Azizir Rahim, karena itu jalan yang lurus, jalan yang pasti diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu, ternyata tidak tuntas nggih, hanya 5 ayat. Boten napa-napa nggih, kita lanjutkan pada pekan-pekan selanjutnya insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat bersamaan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wonten sing badhe tanglet napa? Tapi ketokane pinter-pinter ini. Monggo nek wonten sing badhe tanglet, boten terkait dengan surat Yasin. Wonten sing badhe tanglet monggo. Wonten. Mudah-mudahan manfaat.
sarengan hidayat Allah. Mugi-mugi angsal barokai surat ya Yasin, dosa-dosa